Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom, damai di hati, bersyukur, bersukacita lagi kita di hari ini. Kita boleh bertemu lagi dalam ibadah renungan harian keluarga di edisi hari Jumat, tanggal 6 Mei tahun 2022. Dan karena itu tentu kita bersama-sama kita akan beribadah di pagi hari ini. Sebelum kita melakukan semua kegiatan aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita datang kepada Tuhan lewat ibadah di saat ini. Dan karena itu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita memintakan kekuatan daripada Roh Kudus. Kita berdoa. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, terpujilah akan nama-Mu ketika di saat ini kami umat-Mu, kami hendak lagi bersama-sama akan belajar firman Tuhan di saat ini. Kami ya Tuhan bermohon kepada Engkau berikan hikmat bagi kami semua, agar supaya kami dapat mengerti, kami dapat memahami akan firman-Mu di saat ini, dan firman-Mu ini boleh kami lakukan dan praktekkan itu di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Bermohon ampun ya Tuhan dari setiap kesalahan, dosa dan pelanggaran yang kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Tuhan Allah, kami jemaat-Mu, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu di saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman kehidupan, kami bawa doa ini kepada-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita membukakan Alkitab kita di saat ini dalam kitab Perjanjian Lama. Kitab Perjanjian Lama dalam kitab 1 Raja-Raja, pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-17. Dalam kitab 1 Raja-Raja, pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tuhan memberkati akan firman-Nya yang kudus di saat ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema ibadah kita di saat ini adalah keadilan Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kekristenan kita tidak mengenal hukum karma, tetapi hukum tabur tuai. Hukum tabur tuai ialah apa yang ditabur di saat ini, itulah yang kelak akan kita tuai. Misalnya, dalam kita menabur akan kebaikan, maka yang akan kita tuai ialah kebaikan juga. Sedangkan sebaliknya, kalau yang ditabur adalah hal yang tidak baik, maka yang akan dituai pula hal yang tidak baik juga. Artinya saudaraku, bahwa apapun juga yang diperbuat, dilakukan oleh orang, baik atau jahat, semuanya tak lepas dari pengawasan Tuhan Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan, sebab segala sesuatu terbuka di depan mata Tuhan, yang kepadanya kita harus memberi pertanggungjawaban tentunya. Dan karena itu, bacaan firman Tuhan kita di saat ini menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan dosa, setiap orang yang melakukan kejahatan, termasuk di dalamnya para penyembah Baal-Baal, mereka akan menerima penghukuman yang luar biasa yang datangnya daripada Tuhan. Karena salah satu karakter Tuhan yang kita kenal adalah Dia adalah Tuhan yang adil. Dan keadilan itulah yang akan dinyatakannya pada kehidupan sekarang maupun pada kehidupan yang akan datang. Allah akan selalu berlaku benar
Dia akan selalu berlaku adil sesuai dengan prinsip kebenarannya. Dan karena itu keadilan Tuhan ini juga yang ditunjukkan melalui pengangkatan Hazael, Yehu, dan Elisa sebagai para pemimpin bangsa Israel dan pun bagi kehidupan umat Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Allah, Ia menunjukkan kepada Elia bahwa Tuhan pasti akan memberi penghukuman bagi mereka atau orang-orang yang melakukan dosa. Dan Tuhan akan melenyapkan, membinasakan orang-orang yang tidak takut dan menghormatinya. Dan karena itu jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita di saat ini tentunya mau mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan tidak menginginkan kejahatan atau dosa itu merajalela dan menguasai kehidupan kita umat manusia. Seperti yang ditunjukkan Tuhan kepada Elia bahwa keadilannya dinyatakan. Dan karena itu saudara-saudara, kita pun harus menyadari ketika kita melakukan dosa, ketika kita melakukan kejahatan, maka akhir dari kejahatan, akhir dari dosa adalah kehancuran dan kebinasaan. Dan karena itu saudaraku, ketika kita telah melakukan dosa, ketika kita melakukan kejahatan dalam kehidupan ini, terlebih ketika kita menyakiti akan hati Tuhan, berbaliklah saudara, berbaliklah kepada Tuhan Yesus yang telah menunjukkan keadilan kasih-Nya melalui pengorbanannya di kayu salib untuk kehidupan kita umat manusia. Dan karena itu saudaraku, melalui kebangkitan Tuhan Yesus menjadi buah sulung kebangkitan kita dan mendorong kita semua untuk tidak lagi menyakiti akan hati Tuhan dengan kita tidak melakukan dosa. Dan karena itu saudara-saudara, kiranya Tuhan yang akan terus menolong kita semua. Tuhan yang akan terus memampukan kita untuk melakukan dan mempraktekkan akan firman-Nya dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita satu dalam doa kita berdoa. Ya Tuhan Allah, ada ungkapan syukur yang terus kami persembahkan kepada Engkau, karena Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang selalu hadir bersama-sama dengan kami, yang selalu menyatakan akan kasih-Mu bagi kami semua. Ketika di saat ini ya Tuhan, kami umat-Mu, kami jemaat-Mu, kami lagi boleh beribadah bersama dalam ibadah renungan harian keluarga di saat ini. Firman boleh kami dengarkan, boleh kami renungkan di saat ini. Kiranya firman ini ya Tuhan, boleh kami lakukan, boleh kami praktekkan itu di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami semua. Karena firman-Mu adalah kekuatan bagi kami, firman-Mu adalah terang dan pelita di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Ajarkan kami semua ya Tuhan Allah, sebagai umat-Mu, kami mampu mempraktekkan firman-Mu ini dalam perjalanan kehidupan kami semua. Iya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, di saat ini pula kami mau berdoa bagi kehidupan jemaat-Mu, jemaat yang ada di Gemi Maranatha Paslaten, dari kolom 1 sampai dengan kolom 27, dari mereka yang masih bayi sampai kepada orang tua kami, oma opa kami yang telah lanjut usia. Ya Tuhan, Engkau yang akan selalu menjaga mereka, Engkau yang akan selalu melindungi mereka, memberkati mereka, terlebih khusus dalam setiap apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka usahakan. Kiranya itu semua berkat-berkat Tuhan Allah akan selalu ada menjadi bagian kehidupan jemaat-Mu. Dan jemaat-Mu ya Bapa, mereka akan selalu bersyukur, mereka akan selalu berterima kasih kepada Tuhan. Dalam keadaan apapun, mereka selalu bersyukur kepada Engkau. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga,
Berdoalah pula kami bagi hamba-hambamu yang ada di Jemaat Gemi Maranatha Pas Selatan ini, dari para diaken, para penatua, dari kolom 1 sampai dengan kolom 27, pendeta, vikaris pendeta, pegawai, kostor. Kiranya ya Tuhan Allah, Engkau yang akan selalu bersama-sama dengan kami dalam setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami semua untuk kami kerjakan, untuk kami lakukan bersama-sama dalam tugas kerja pelayanan. Kiranya ya Tuhan, kami selalu dimampukan, kami selalu dikuatkan dalam kami menjalani setiap apa yang Tuhan beri dalam kehidupan ini. Walaupun ada tantangan, walaupun ada pergumulan, tetapi ya Tuhan Allah, dengan sukacita iman, kami semua dapat melakukan tugas tanggung jawab pelayanan. Sehingga ya Tuhan, Engkau Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami, tetapi Engkau Allah yang akan selalu bersama-sama dengan kami dalam setiap tugas kerja pelayanan kami semua. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami pun mau berdoa bagi tim multimedia yang terus memberikan diri mereka dalam pelayanan mereka ya Tuhan. Berikan selalu kemampuan, berikan selalu kekuatan, kesehatan dalam mereka menjalankan tugas tanggung jawab ini. Kiranya ya Tuhan, berkat daripada Tuhan Allah akan senantiasa menjadi bagian kehidupan mereka. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, kehidupan jemaat-Mu di sepanjang hari ini maupun di sepanjang kehidupan mereka, dalam setiap tugas tanggung jawab pekerjaan yang akan mereka lakukan dan kerjakan, kami serahkan itu semua ke dalam tangan kasih sayang daripada Tuhan. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, demikianlah ibadah kita di saat ini. Kiranya firman ini menjadi kekuatan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita, dalam kita melakukan aktivitas kita, pekerjaan kita, usaha kita di sepanjang hari ini maupun dalam sepanjang kehidupan kita. Terus nonton renungan harian keluarga di channel YouTube Gemi Maranatha Pas Selatan, di like, di komen, dan kiranya membawa berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.